Ya, pemain muda berdarah Indonesia ini diteliti PSSI, diburu timnas Belanda. Kenapa sulit untuk gabung timnas Indonesia? Ambil. Geger netizen China puji naturalisasi timnas Indonesia dan ingin tiru langkah PSSI. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda, hanya di Kamus Bola untuk Anda. Tristan Guijer, seorang pemain muda sepak bola berusia 19 tahun, telah menjadi perbincangan hangat di dunia olahraga. Ya, potensi gemilangnya telah menarik perhatian PSSI, terutama karena Tristan Guijer punya garis keturunan Indonesia. Namun, apakah Tristan akan bermain untuk Indonesia atau negara lain? Ya, menurut laporan dari laman OneFootball, Tristan Guijer adalah seorang pemain muda keturunan Indonesia dengan darah Maluku yang mengalir lewat ibunya. Kiprahnya yang besar di lapangan membuatnya berhasil menembus tim utama Ajax di Eredivisie pada musim ini yang membuktikan kemampuannya sebagai fullback kanan yang tangguh. Bahkan ia telah tampil sebanyak 13 kali termasuk dalam pertandingan penting seperti Europe League dan Conference League. Namun, keberhasilan Tristan Guijer tidak hanya menarik perhatian PSSI, timnas Belanda juga mengamatinya dengan serius. Ya, kehadiran di lapangan membuatnya menjadi incaran bagi tim nasional Belanda, menimbulkan tantangan bagi Indonesia untuk merekrutnya. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan mengungkapkan bahwa meskipun punya darah Indonesia, keputusannya untuk bermain untuk Indonesia akan menjadi sulit. Aku pernah bicara sama mereka dan kita ngobrol dengan baik. Tapi aku belum mendalami situasinya karena situasiku beda tentunya ya dari pemain yang lain. Situasiku lebih berbeda dan sedikit lebih sulit untuk menjelaskan, ujarnya. Ya, kendati PSSI telah menghubunginya, tampaknya akan sulit bagi Tristan Guijer untuk bergabung dengan timnas Indonesia, mengingat kesuksesannya dan minat yang tinggi dari timnas Belanda. Bagi banyak orang, Tristan adalah simbol dari integrasi budaya dalam dunia sepak bola. Namun di balik itu, ia juga menjadi perwakilan dilema yang dihadapi oleh para pemain muda berdarah ganda dalam memilih tim nasional yang akan mereka wakili. Ya, dengan karir yang sedang menanjak dan peluang yang terbuka luas di hadapannya, keputusan Tristan akan menjadi sorotan dalam perbincangan tentang identitas nasional dan kesetiaan dalam olahraga. Sementara para penggemar sepak bola Indonesia mungkin berharap agar Tristan memilih untuk bermain untuk tanah airnya sendiri. Kenyataannya adalah bahwa keputusan itu akan bergantung pada berbagai faktor pribadi dan profesional yang melibatkan kedua belah pihak. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Tristan Guijer akan terus menjadi sosok yang menarik perhatian banyak pihak dalam dunia sepak bola internasional. Ya, tantangan bagi PSSI untuk merekrutnya mungkin besar. Tetapi semangat Tristan Guijer untuk bermain di panggung internasional akan terus menjadi daya tarik bagi banyak tim. Ya, hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan, tim mana Tristan Guijer akan mendarat nantinya. Dari pantauan di media lokal China, dongxiudi.com, terlihat beberapa komentar netizen yang menilai timnas Indonesia sekarang sudah berkembang pesat. Kalau suatu saat tim nasional sepak bola kita itu kalah dari Indonesia dan masih ada yang memarahinya, maka orang-orang tersebut pasti buta terhadap permainan kita. Tim sepak bola nasional saat ini bukanlah lawan dari Indonesia. Saya katakan bahwa dalam jangka pendek kita hanya bisa mengandalkan naturalisasi, kata akun yang bernama Bolu Skyfor tersebut. Ya, tidak masalah apakah dia berkulit hitam ataupun putih. Selama Anda dinaturalisasi dan berjuang atas nama Tiongkok, Anda adalah orang Tiongkok dan saya sangat mendukung rencana tersebut, kata akun lainnya. Sebagai informasi, timnas China sepanjang tahun 2024 ini memang dalam kondisi terpuruk dengan sederet hasil yang negatif. Tercatat, skuad arahan Branko Ivankovic tersebut baru sekali menang di tahun ini dan sudah menelan 2 kekalahan. Timnas China bahkan tersingkir dari penyisihan grup Piala Asia 2023 setelah catatkan nihil kemenangan dari 3 pertandingan. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Yang terakhir. Timnas Indonesia U23 berangkat menuju Piala Asia U23 2024 dengan kekuatan yang tidak maksimal. Ada beberapa pemain penting yang absen, termasuk 2 bek keturunan yang biasanya dan harusnya jadi andalan. 2 pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner dan Nathan Choaon. Nama pertama baru akan dilepas klub Jepang Cerezo Osaka ke Timnas Indonesia U23 setelah 17 April 2024. Sementara Nathan Choaon masih misterius. Pemain berusia 22 tahun ini belum diizinkan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 oleh tim Belanda SC Heerenveen.
Timnas Indonesia U23 sudah memulai persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Dubai pada 1 sampai 10 April 2024. Ya, Timnas Indonesia U23 juga bakal mengawali perjuangannya di grup A Piala Asia dengan menantang tuan rumah Timnas Qatar U23 di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan pada 15 April nanti. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 sudah lebih dulu kehilangan Alvendria Deongga untuk Piala Asia, sebab pesepak bola asal PSIS Semarang itu masih melakukan pemulihan setelah menjalani operasi. Ya, di tengah situasi yang merugikan ini, Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong tetap menargetkan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Ya, misi Timnas Indonesia U23 untuk melangkah dari grup A Piala Asia U23 sangat berat. Garuda Muda juga akan melawan Timnas Australia U23 dan Timnas Yordania U23. Bahkan Timnas Indonesia U23 yang bermain 11 pemain bukan 2. Jadi dengan tim yang ada harus siap. Tim ini harus melihat mata musuh-musuhnya bahwa kita juga manusia, kita juga bisa bermain. Coach Shin tetap menargetkan lolos dari penyisihan grup Piala Asia U23 dan itu saya apresiasi, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga menyinggung kemungkinan Timnas Indonesia U23 menembus semifinal Piala Asia U23 yang akan membuka jalan untuk melenggang ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Juara, runner-up, dan tim peringkat ketiga terbaik Piala Asia U23 bakal mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Sedangkan tim posisi keempat bakal beradu di babak playoff dengan pemilik ranking keempat Piala Afrika U23 2023, Timnas Gini U23. Ya, kalau ternyata bisa lolos sampai ke semifinal Piala Asia 23, luar biasa lah. Kalau bisa masuk 3 besar, kita ke Olimpiade 2024. Itu sesuatu yang menurut saya bukan mimpi di awang-awang, katanya. Kenapa? Dari 24 pemain timnas senior di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu kan ada 9 sampai 11 pemain U23 ya. Artinya mereka sudah bermain di level yang lebih tinggi. Jadi kita harus kasih harapan, kata Erick Thohir. Ya, dari 28 pemain yang dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia U23, proyeksi Piala Asia U23, 14 diantaranya memang berstatus personil timnas senior di Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026.